Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amni Hairul Nisa, mahasiswi Politeknik Kesehatan Kendari, Prodi D3 Kebidanan tingkat 2C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin. Adapun adaptasi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem pernafasan. Yang kedua, adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem hematologi dan sirkulasi darah. Yang ketiga, adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem imunitas. Yang keempat, adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem gastrointestinal. Dan yang terakhir yaitu adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem ginjal. Baiklah, yang pertama yaitu adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem pernafasan. Pada masa di dalam kandungan, dalam bentuk janin atau intrauterin, pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Udara yang dihirup oleh ibu kemudian masuk ke paru-paru, kemudian nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh dan melalui plasenta sehingga sampai janin hingga saat lahir. Kemudian setelah bayi lahir, terjadi pelepasan plasenta secara tiba-tiba sehingga bayi baru lahir mulai beradaptasi dengan cepat untuk memastikan kelangsungan hidupnya dengan cara menangis. Namun, ini juga merupakan pertanda baik bahwa paru-paru sang bayi bekerja dengan baik dan hal ini dapat membantunya bernafas. Pada paru-paru, pada bayi yang cukup bulan, mempunyai cairan di dalam paru-parunya. Pada saat melewati jalan lahir, selama proses persalinan, sepertiganya akan diperas keluar dari paru-paru. Tapi pada bayi SC tidak mengalami seperti itu, sehingga kemungkinan nanti akan menderita paru-paru basah dalam jangka waktu yang lama. Kemudian dalam beberapa kali tarikan nafas pada saat proses persalinan, yang pertama, udara memenuhi ruangan trakea dan bronkus. Nah, sisa cairan tadi yang di paru-paru itu nanti akan dikeluarkan dari paru-paru dan diserap oleh pembuluh limfe dan darah. Jadi dengan proses alami yang seperti itu, nanti paru-parunya bisa dipenuhi dengan udara dan dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu pada sistem hematologi dan sirkulasi darah. Sirkulasi darah janin tidak sama dengan sirkulasi darah bayi baru lahir. Dalam rahim atau intrauterin, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernafasan dan pertukaran zat dilakukan oleh plasenta. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Setelah bayi lahir dan plasenta terlepas atau saat kita melakukan pemotongan tali pusat, terjadi penutupan foramen oval dan ductus arteriosus. Penutupan ductus arteriosus secara fisiologis terjadi pada umur bayi 10-15 jam yang disebabkan kontraksi otot polos pada akhir arteri pulmonalis dan secara anatomis pada usia 2-3 minggu. Kemudian terjadi peningkatan tahanan sistemik antara 60-130 mmHg. Frekuensi nadi bayi rata-rata 120 kali per menit dengan tekanan darah sekitar 80/60 mmHg. Selanjutnya pada sistem imunitas. Pada janin atau intrauterin, antibodi didapat dari ibu melalui plasenta. Dari minggu ke-20 kehamilan, respon imun janin terhadap antigen mulai meningkat. Respon janin dipenuhi oleh pemindahan molekul antibodi dari ibu yang mengandung imunoglobulin M, imunoglobulin G, dan imunoglobulin E sehingga memberikan perlindungan pasif yang menetap sampai beberapa minggu. Pada dasarnya, bayi baru lahir mempunyai imunitas alami yaitu perlindungan
oleh kulit dan membran mukosa, fungsi saringan saluran nafas, pembentukan koloni mikroba di kulit dan usus, dan perlindungan kimia oleh lingkungan asam lambung. Bayi memiliki imunoglobin guna meningkatkan sistem imunitas yang disekresi oleh limfosit dan sel-sel plasma. Bayi memiliki imunoglobin yang lebih banyak guna untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit menular tertentu, namun akan hilang sampai beberapa bulan sampai bayi mendapatkan vaksin dari luar. Selanjutnya itu sistem gastrointestinal. Makanan janin selama dalam kandungan atau intrauterin termaksud oksigen dan air, semuanya disalurkan melalui aliran darah ibu. Sedangkan ampas pencernaan bayi seperti karbon dioksida juga dikeluarkan melalui aliran darah ibu. Di dalam plasenta atau ari-ari, darah ibu mengalir melalui pembuluh darah kapiler. Molekul yang ada di dalam darah ibu seperti glukosa, protein, lemak, oksigen, dan lainnya akan sampai ke bayi dengan cara ini. Ketika bayi lahir, kemampuan bayi untuk bayi cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan selain susu masih terbatas. Esofagus, bawah, dan lambung masih belum sempurna dan kapasitas lambung masih terbatas, kurang dari 30 cc untuk bayi baru lahir cukup bulan. Kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan dengan tumbuhnya bayi baru lahir. Selanjutnya itu sistem ginjal. Ketika kandungan berusia 7 minggu, banyak organ yang sudah tumbuh dan lebih mendekati sempurna jika dibandingkan kondisi pertumbuhan embrio di minggu-minggu sebelumnya. Salah satu organ vital embrio yang tumbuh di usia 7 minggu adalah ginjal. Namun, ginjal terbentuk sempurna pada usia ke-36. Pada janin, hanya 2% dari curah jantung mengalir ke ginjal, mengingat sebagian besar sisa metabolisme dialirkan ke plasenta. Sementara itu, tubuh juga mampu filtrasi sebelum glomerulus berfungsi penuh. Urin janin menyumbang cukup banyak pada volume cairan amnion. Setelah urinasi mulai pada bulan pertama, produksi urin pada janin dimulai antara masa gestasi 9 dan 11 minggu kehidupan intrauterin. Fungsi ekskresi janin dilakukan melalui plasenta. Hal ini terbukti dengan ditemukannya hasil pemeriksaan komposisi cairan tubuh fetus yang normal. Ketika bayi lahir, fungsi ginjal belum sempurna karena jumlah nefron masih belum sebanyak orang dewasa. Peran ginjal janin adanya untuk memekatkan dan mengecirkan urin, mengabsorpsi fosfat, dan mengadakan transportasi zat organik. Pada bayi, ginjalnya relatif banyak mengandung air dan natrium. Ginjal mengatur kebutuhan cairan dan elektrolit dan mengatur keseimbangan asam basa tubuh dan pengeluarannya. Pada bayi yang mengekskresikan urin pada 48 jam pertama, kurang lebih sekitar 30-60 ml, yaitu sebanyak 6-10 kali buang air kecil. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.